Oke, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai populasi dan sampel. Nah, untuk dapat melaksanakan penelitian dengan baik, seorang peneliti harus memahami konsep mengenai populasi dan sampel. Jadi populasi adalah keseluruhan objek atau subjek penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang memiliki karakteristik representasi dari populasi. Nah, misalnya kita akan meneliti mengenai hasil belajar siswa kelas 11 IPA pada materi gelombang. Nah, di situ berarti populasinya adalah seluruh siswa kelas 11, sedangkan sampelnya adalah nanti adalah siswa kelas 11, misalnya kelas 11 IPA 1 dan siswa kelas 11 IPA 2, seperti itu misalnya. Nah, kemudian populasi bisa kita artikan adalah wilayah generalisasi baik objek atau subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari sehingga dapat kita tarik kesimpulan. Nah, atau seluruh data yang menjadi perhatian peneliti dalam ruang lingkup dan waktu yang ditentukan. Atau bisa juga diartikan sebagai kumpulan individu dengan kualitas serta ciri-ciri yang telah ditetapkan. Nah, di sini beberapa pengertian dari populasi. Nah, seperti tadi yang sudah saya contohkan, untuk populasi itu adalah keseluruhan objek yang kita teliti. Nah, misalnya nih, kita mau meneliti mengenai bagaimana pengaruh pemberian pakan ternak merek X terhadap pertumbuhan sapi di kota Semarang. Nah, jadi populasinya adalah seluruh sapi di kota Semarang. Kemudian untuk sampelnya, misalnya pada penelitian itu dipilih nih, dari satu kabupaten itu dipilih 10 sapi untuk setiap kecamatan, maka sampelnya adalah sapi-sapi yang terpilih dari setiap kecamatan tersebut. Nah, kemudian populasi sendiri bisa kita bagi menjadi dua, ada populasi finite dan populasi infinite. Populasi finite ini adalah populasi dengan jumlah individu tertentu. Nah, kemudian kalau populasi infinite itu apa? Populasi infinite itu jika jumlah individu dalam kelompok jumlahnya tidak tetap. Nah, sebagai contoh misalnya untuk populasi finite adalah jumlah petani dari sebuah desa. Kemudian kalau populasi infinite contohnya adalah pelemparan dadu secara terus-menerus, pelemparan mata dadu secara terus-menerus. Nah, kemudian populasi juga bisa dibagi menjadi dua, yaitu theoretical population dan accessible population. Bedanya apa? Theoretical population adalah sejumlah populasi yang batas-batasnya ditetapkan secara kuantitatif. Nah, kemudian untuk accessible population adalah jumlah populasi yang secara tegas kuantitatif dapat dinyatakan dengan tegas. Nah, ini kita mulai dari yang theoretical population ya. Jadi theoretical population itu batas-batasnya sudah ditetapkan secara kualitatif. Nah, misalnya nih, kita mau meneliti guru BK di Kabupaten X. Nah, maka kita tetapkan saja batas-batasnya. Populasinya yang mau kita pakai yang seperti apa? Nah, ternyata kita tetapkan saja. Misalnya guru BK yang sudah S1 pendidikan bimbingan konseling, kemudian sudah memiliki sertifikat pendidik, kemudian usianya misalnya 25 sampai 40 tahun dan sebagainya. Kemudian kalau accessible population ini secara kuantitatif jumlahnya sudah dinyatakan dengan tegas. Misalnya langsung kita mau meneliti guru BK di Kabupaten X, kita langsung tetapkan jumlahnya misalnya sebanyak 100 orang dengan
ciri-ciri atau karakteristik yang sudah ditetapkan pada theoretical population, seperti itu. Selanjutnya, populasi juga bisa kita bagi menjadi populasi homogen dan populasi heterogen. Populasi homogen itu apa? Populasi yang unsur-unsurnya memiliki sifat yang sama, sehingga kita tidak perlu mempersoalkan lagi jumlahnya secara kuantitatif. Contohnya adalah misalnya kita mau menguji berapa kadar hemoglobin di dalam darah seseorang, maka kita tidak perlu menggunakan seluruh darah dari orang tersebut, karena sifat darah misalnya mau setetes, mau seliter, mau di dalam seluruh tubuh itu kan sifatnya sama. Jadi kita hanya perlu sampelnya nanti beberapa mili darah saja untuk diuji. Kemudian kalau populasi heterogen itu yang populasi yang unsur-unsurnya memiliki sifat atau keadaan bervariasi, sehingga perlu ditetapkan batasnya secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Nah, di sini untuk penelitian-penelitian sosial di bidang sosial yang objeknya manusia atau gejala-gejala dalam kehidupan manusia, maka ini sifatnya adalah dia termasuk dalam populasi heterogen, karena keadaan atau sifat-sifat dari objek yang kita teliti itu bervariasi. Nah, kemudian sampel itu apa? Sampel adalah yang pertama bisa kita maknai sebagai sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Kemudian sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Nah, dalam pengambilan sampel itu, sampel yang kita nanti pilih itu harus bisa merepresentasikan keadaan populasi yang sebenarnya, bisa mewakili keadaan populasi yang sebenarnya, bisa menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya. Nah, tujuannya apa sih? Kenapa kita kok harus menggunakan sampel? Kenapa tidak kita teliti di populasinya langsung? Nah, ini tujuannya adalah yang pertama mereduksi objek penelitian. Nah, misalnya kalau populasinya terlalu besar, katakanlah kita mau meneliti siswa SMP se-Indonesia, maka kita tidak mungkin menggunakan seluruh siswa di Indonesia. Nah, yang pertama mungkin bisa kita perhatikan juga masalah biaya, masalah waktu. Nah, ini kan sangat biayanya juga akan terlalu besar sekali, kemudian waktunya juga terlalu lama. Nah, maka perlu kita ambil sampelnya saja, kita lakukan penelitian pada sampelnya saja. Yang kedua adalah melakukan generalisasi hasil penelitian. Nah, ini fungsinya untuk jadi kesimpulan yang kita ambil ketika kita melakukan penelitian terhadap sampel itu bisa berlaku untuk objek, gejala, atau kejadian yang lebih luas. Artinya dia berlaku juga untuk seluruh populasi yang ada, seperti itu. Jadi kalau misalnya saya contohkan tadi, kita mau meneliti siswa SMP se-Indonesia, kita ambil nih perwakilan dari tiap-tiap provinsi. Nah, tadi untuk batas-batasnya mungkin sudah ditetapkan, misalnya dibagi untuk setiap provinsi itu nanti ada perwakilan misalnya dari siswa dengan kemampuan berpikir yang tinggi, berpikir sedang, kemudian yang berpikir tingkat berpikirnya rendah. Nah, nanti dari perwakilan tersebut kita ambil sebagai sampel penelitian, kita lakukan. Tujuannya apa? Agar kesimpulan yang kita peroleh dari hasil penelitian itu bisa menggeneralisasikan, bisa mewakili dan berlaku untuk seluruh siswa SMP di Indonesia, seperti itu. Nah, selanjutnya sebagai contoh, suatu lembaga survei melakukan wawancara terhadap 2.350 penduduk Indonesia untuk mengetahui tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah. Nah, dari contoh kasus penelitian ini kita bisa lihat nih bahwa sampelnya adalah 2.350 penduduk. Nah, sedangkan populasinya adalah seluruh penduduk Indonesia yang kurang lebih sekitar 230 juta jiwa. Nah, kemudian contoh yang kedua, Dinas Pendidikan Kota Semarang mengadakan penelitian mengenai hubungan motivasi terhadap prestasi siswa SMP sekota Semarang.
Data diambil melalui angket yang diberikan kepada siswa dari 3 SMP di Kota Semarang yang masuk kategori rendah, sedang, dan tinggi, yaitu SMP A, B, dan C. Nah, ini kira-kira untuk populasi dan sampelnya apa saja. Nah, coba kita lihat. Nah, jadi dari contoh kasus ini kita bisa menyimpulkan bahwa sampelnya adalah siswa SMP A, B, dan C. Sedangkan untuk populasinya adalah siswa SMP sekota Semarang. Nah, itu. Nah, jadi untuk populasinya yang saya beri warna kuning, kemudian untuk yang sampelnya adalah yang saya garis merah, seperti itu ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, oke, kenapa kita harus menggunakan sampel? Nah, tadi sudah saya jelaskan sedikit. Yang pertama, karena ukuran populasi, misalnya pada populasi tidak terbatas atau tidak terhingga, yang parameter jumlahnya tidak diketahui dengan pasti atau bersifat konseptual. Jadi kan tidak mungkin kita mengumpulkan data dari seluruh populasi yang ada, seperti itu. Nah, kemudian misalnya nih, kita mau meneliti mengenai siswa sekabupaten. Nah, bisa dibayangkan siswa SD nih, misalnya siswa SD sekabupaten itu sudah berapa ribu anak, maka tidak mungkin kita akan meneliti ke semua siswa tersebut. Nah, kemudian yang kedua, karena populasinya terbatas atau terhingga yang jumlahnya sangat besar. Oke. Kemudian, maka ini contohnya adalah tidak praktis untuk mengumpulkan data dari populasi 50 juta murid SD yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Nah, misalnya sudah ditetapkan ya, kalau tadi pada populasi tidak terbatas itu belum ditetapkan. Jadi semuanya yang istilahnya objek penelitian yang kira-kira masuk ke dalam kriteria itu masuk semua. Jadi kan jumlahnya sangat banyak sekali. Yang kedua adalah masalah biaya. Jadi kita harus memperhatikan juga masalah biaya. Semakin banyak objek penelitian, maka juga biaya yang akan kita keluarkan untuk penelitian juga semakin besar. Nah, itu juga perlu kita pertimbangkan. Yang ketiga adalah masalah waktu. Jadi ini semakin banyak objek penelitian yang kita pakai, maka waktu yang digunakan juga semakin banyak waktu penelitian. Kemudian percobaan yang sifatnya merusak. Nah, misalnya pemeriksaan darah pasien, pengujian kekuatan lampu neon, tidak mungkin kita gunakan. Misalnya mau meneliti mengenai darah pasien, misalnya trombositnya berapa. Nah, tidak mungkin kita akan menggunakan seluruh darah dari pasien tersebut, karena ketika kita pakai, kita periksa akan terjadi kerusakan. Nah, kan kasihan ya nanti untuk pasiennya. Jadi kita gunakan saja sampelnya, seperti itu, sampel darahnya. Kemudian pengujian kekuatan lampu neon, tidak mungkin kita gunakan seluruh lampu neon yang ada. Nah, kemudian masalah ketelitian, ini berkaitan dengan pengumpulan, pencatatan, dan analisis data. Nah, ini jadi ketika terlalu banyak objek penelitian yang kita gunakan, kadang-kadang itu peneliti itu cenderung akan bosan dalam hal pengumpulan, pencatatan. Nah, sehingga nanti akan berpengaruh juga terhadap analisis data, karena data yang dikumpulkan, data yang dicatat itu belum tentu benar, karena mungkin tadi efek kebosanan, terlalu banyak objek penelitian yang digunakan. Nah, nanti berkaitan dengan ketelitian dari penelitian tersebut akan rendah. Yang keenam adalah masalah ekonomis. Ini terkait dengan waktu, biaya, tenaga yang dikeluarkan. Nah, seperti itu. Oke, kemudian teknik sampling. Teknik sampling itu bisa saya sederhanakan menjadi istilahnya adalah teknik dalam pengambilan sampel.
Nah, jadi teknik sampling itu apa? Yaitu cara penentuan sampel yang jumlahnya sesuai ukuran sampel dengan memperhatikan sifat dan distribusi sampel. Tujuannya apa kita menggunakan teknik pada saat pengambilan sampel? Agar sampel yang kita peroleh itu bisa representatif, bisa mewakili populasi yang ada, seperti itu. Kemudian di sini untuk teknik sampling itu ada dua ya. Yang pertama adalah probability sampling. Kemudian yang kedua adalah non-probability sampling. Nah, untuk yang probability sampling, kita bisa lihat ada simple random sampling. Yang kedua ada proportionate stratified random sampling. Yang ketiga disproportionate stratified random sampling. Dan yang keempat adalah area atau cluster sampling. Sedangkan untuk yang non-probability sampling ada sampling sistematis, sampling kuota, sampling incidental, purposive sampling, sampling jenuh, dan snowball sampling. Nah, kita mulai dari probability sampling. Probability itu adalah peluang. Nah, jadi probability sampling itu apa? Nah, ini adalah teknik sampling yang memberikan peluang yang sama setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Jadi semua anggota di dalam populasi tersebut itu berhak menjadi sampel. Nah, yang pertama ada simple random sampling. Simple random sampling ini merupakan pengambilan sampel acak tanpa memperhatikan strata dalam populasi. Nah, ini setiap unsur populasi itu memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Kemudian dilakukan jika anggota populasi dianggap homogen. Jumlah unit sampling pada populasi tidak terlalu besar. Nah, misalnya ini populasinya, misalnya kita mau meneliti mahasiswa program S1. Nah, ini ada 500 orang. Nah, ini mahasiswa, setiap mahasiswa program S1 ini merupakan unit sampling. Nah, kita ambil langsung sampelnya adalah 150 orang. Caranya bisa dengan cara pengundian, kemudian ordinal atau tabel bilangan random. Misalnya kita pakai pengujian. Nah, kita beri label misalnya dari mahasiswa 1 sampai mahasiswa ke 500, kemudian kita ambil nih, kita undi. Kita bikin undian, kita undi misalnya keluar undian nomor 1, berarti mahasiswa nomor 1 kita pilih sebagai sampel. Kemudian kita ngundi lagi, ternyata keluar nomor 6, berarti mahasiswa nomor 6 kita ambil sebagai sampel sampai diperoleh 150 orang. Kemudian ada cara ordinal dan tabel bilangan random. Nah, jadi kalau populasinya homogen, kita bisa ambil secara random sehingga sampel yang dihasilkan adalah sampel yang atau sampel yang kita ambil adalah sampel yang representatif. Nah, kemudian untuk proportionate stratified random sampling. Nah, ini adalah teknik sampling yang digunakan untuk populasi yang mempunyai susunan bertingkat. Jadi anggota atau unsur tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Misalnya, perusahaan X memiliki pegawai dari berbagai latar belakang pendidikan. Nah, populasi pegawai itu berstrata, misalnya yang lulusan S1 ada 45, yang S2 ada 30, kemudian yang SMK teknik ada yang 800, dan SMP 900, kemudian yang SMK akuntansi 400, yang SD 300. Nah, sampel meliputi strata pendidikan yang diambil secara proporsional. Misalnya butuh 150 nih, maka kita ambil secara proporsional, kita bikin persentasenya seperti itu. Totalnya adalah 2.475 orang. Nah,
Kemudian dari total ini kita bisa menghitung persentasenya masing-masing. Nah, misalnya persentase untuk yang pegawai S1. Nah, persentase pegawai yang S1 bisa kita cari dengan, ini jumlahnya pegawainya ada 45. Kemudian kita bagi dengan 2475. Kemudian kita kalikan 100%. Nah, ini akan menghasilkan 1,8%. Nah, bisa kita bulatkan menjadi 2%. Nah, jadi kalau misalnya pada penelitian kita mau mengambil sampelnya dari 2475 ini sebanyak, kita mau mengambil sampel sebanyak 300 orang. Nah, maka berapa sampel untuk yang pegawai S1? Maka tinggal dikalikan 2% kali 300, berarti ini akan ketemu untuk sampel S1 nya kita mengambil sebanyak 6 orang, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah disproportionate stratified random sampling. Nah, ini teknik sampling jika penentuan jumlah sampel dipakai ketika populasinya berstrata tetapi kurang proporsional. Misalnya, pegawai di PTA terdiri dari lulusan S3 3 orang, S2 4 orang, SMA 800, SMP 700 orang. Nah, karena di sini lulusan S3, pegawai yang lulusan S3 dan S2 ini terlalu sedikit, maka kita ambil semua sebagai sampel. Nah, kemudian untuk yang SMA dan SMP itu menggunakan persentase seperti tadi. Tuh. Kemudian yang keempat adalah cluster atau area atau cluster random sampling. Ini digunakan jika populasinya terdiri dari kelompok-kelompok individu atau cluster. Nah, selain itu digunakan jika objek yang diteliti atau sumber data sangat luas, misalnya penduduk suatu negara, provinsi atau kabupaten, maka pengambilan sampel berdasarkan daerah populasi yang ditetapkan. Jadi misalnya ini di Indonesia, misalnya kita mau meneliti mengenai penduduk di Indonesia yang terdiri dari 34 provinsi, maka kita gunakan dulu nih, kita gunakan stratified random sampling, kita stratakan dulu, kita kelompokkan provinsi misalnya berdasarkan tingkat ini kemakmuran misalnya. Nah, kemudian yang ada yang tinggi, kemudian sedang dan rendah, baru dari beberapa klaster tadi kita ambil 10 sampel atau 10 provinsi sebagai sampel, seperti itu. Nah, misalnya kita mau meneliti siswa kelas 10 yang terdiri dari 10A sampai 10H, maka kita ambil nih. Jadi dari klaster-klaster yang sudah ada, kelompok kelas yang sudah ada, kita ambil untuk sampelnya. Ternyata dari hasil mungkin bisa melakukan pengundian dan sebagainya, kita peroleh kelas 10C dan 10G sebagai sampel, seperti itu. Nah, kemudian misalnya kita mau meneliti mengenai anak balita di provinsi X. Nah, di provinsi X itu terdiri dari 9 kabupaten. Nah, kemudian kita ambil, ini kan berarti sudah dalam bentuk klaster-klaster ya. Ada yang A, B, C, dan seterusnya. Kemudian kita ambil secara random. Ini ada 5 kabupaten. Kemudian dari 5 kabupaten itu kita ambil sampelnya secara random. Jadi ini yang pertama adalah sampel daerahnya dulu. Kemudian kita ambil sampel individu dari setiap kabupaten tersebut. Nah, kemudian yang kedua, teknik sampel kedua adalah non-probability sampling. Di sini
Teknik sampling yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Nah, tadi untuk jenisnya yang pertama adalah sampling sistematis, ini berdasarkan urutan anggota populasi. Nah, misalnya kita berikan label nih, berikan penomoran pada anggota populasi, misalnya ada 40 orang. Kita berikan nomor 1 sampai 40. Nah, untuk pengambilan sampelnya gimana? Misalnya kita berikan ketetapan kita mengambil sampelnya adalah yang memiliki nomor ganjil, maka hanya orang yang diberikan label ganjil yang dipilih sebagai sampel. Kemudian bisa saja misalnya kita ambil setiap pelipatan 5, maka yang memiliki label nomor 5, 10, 15 dan seterusnya dipilih sebagai sampel. Atau misalnya ingin nomor genap saja atau nomor ganjil saja, nah dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah sampling kuota. Sampling kuota ini jika penentuan sampel dari populasi yang punya ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. Nah, jumlah populasi tidak diperhitungkan tetapi diklasifikasikan dalam beberapa kelompok. Sampel bisa diambil sesuai jatah atau quorum tertentu terhadap kelompok. Nah, untuk pengumpulan data dilakukan langsung pada unit sampling. Setelah jatah terpenuhi, pengumpulan data dihentikan. Misalnya mau melakukan penelitian terhadap misalnya pengaruh ini ya, misalnya kan program KB itu misalnya ada yang suntik 3 bulan atau suntik 1 bulan. Nah, misalnya mau meneliti pengaruh suntik KB 3 bulan misalnya terhadap siklus menstruasi. Nah, misalnya ini kita ambil untuk sampelnya nanti adalah ibu-ibu yang menggunakan KB suntik 3 bulan. Nah, kita langsung saja misalnya peneliti pergi ke puskesmas, kemudian setiap ketemu dengan ibu yang sedang menggunakan program suntik KB 3 bulan langsung diambil datanya begitu. Kemudian ditetapkan misalnya setelah 20 orang itu dihentikan. Jadi itu masuk ke sampling kuota. Oke. Kemudian ada sampling insidental. Jadi penentuan sampel berdasarkan kebetulan, pengambilan sampel tidak ditetapkan lebih dahulu dan peneliti langsung mengumpulkan data dari unit sampling yang ditemui. Nah, sama seperti tadi, ketika bertemu dengan objek penelitian langsung diambil datanya seperti itu. Kemudian sampling purposif, ini adalah penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu atau ciri tertentu yang dipandang mempunyai hubungan dengan ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Misalnya adalah penelitian tentang disiplin pegawai, maka kita ambil untuk sampelnya adalah orang-orang yang ahli dalam bidang kepegawaian saja, seperti itu. Jadi ini dengan ciri-ciri yang sudah diketahui sebelumnya kita langsung ambil dengan pertimbangan. Nah, ini untuk sampling purposif itu adalah pengambilan sampel di mana anggota yang terpilih sebagai sampel itu dengan pertimbangan tertentu. Kemudian sampling jenuh, jika penentuan sampel jika semua anggota populasi itu digunakan sebagai sampel. Nah, ini biasanya digunakan pada sensus. Nah, kemudian jumlah populasinya relatif kecil, sekitar kurang dari 30 orang, jadi digunakan semuanya sebagai objek penelitian. Kemudian snowball sampling. Nah, ini misalnya nih dari beberapa dari seluruh anggota populasi, kita pilih dulu nih misalnya dari yang pertama dapat undian, kemudian yang orang A ini kan memilih orang B dan orang C. Nah, dari orang B ini memilih 3 orang lagi, ada D, E, F dan seterusnya sampai terpenuhi jumlah sampel yang diinginkan. Seperti itu. Nah, ini biasanya digunakan untuk penelitian kualitatif, itu adalah purposive sampling dan snowball sampling. Nah, kemudian kemungkinan penetapan sampel. Jadi untuk penentuan sampel itu
kita harus memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi. Yang pertama adalah sampel proporsional, yaitu terkait dengan perbandingan penarikan sampel dari beberapa subpopulasi yang tidak sama jumlahnya. Nah, di sini jumlah unit sampling pada subsampel sebanding dengan unit sampling pada subpopulasi. Jadi kita perhatikan misalnya kita mau meneliti dari siswa TK nih, siswa TK sekecamatan. Nah, itu kan setiap TK itu jumlahnya beda-beda. Nah, mungkin nanti bisa diperhatikan misalnya TK yang jumlahnya banyak, itu dipilih sampelnya itu jumlahnya juga lebih banyak dibandingkan dengan TK yang lain. Nah, misalnya ini kita mau meneliti mengenai ini ya, pola belajar dari siswa SMK maupun siswa SMA, misalnya di Kabupaten Y. Nah, ternyata ada 3.000 orang siswa SMA negeri dan 2.000 orang siswa SMK negeri. Nah, kemudian kita mau menggunakan sampelnya sebanyak 100 orang. Nah, kita lihat saja perbandingannya. Ini kan perbandingannya 3 dibanding 2 untuk siswa SMA dibanding siswa SMK. Maka kalau dari 100 itu kan bisa kita hitung berapa jumlah siswa SMA-nya. Kenapa dapat 60? Karena jadi perbandingannya adalah 3 untuk siswa SMA, kemudian untuk yang siswa SMK-nya adalah 2. Atau jadi untuk memudahkan seperti ini. Nah, totalnya saja nih, ini kan 3 banding 2 berarti totalnya adalah 5 ya. Maka untuk jumlah sampel yang berasal dari SMA adalah 3/5 kali 100. Nah, berarti akan ketemu 60 orang. Sedangkan yang dari SMK berarti 2/5 kali 100. Berarti akan ketemu 40 orang. Maka kita ambil 60 orang siswa SMA dan 40 orang siswa SMK sebagai sampel. Kemudian yang kedua adalah area sampel. Jadi di sini subpopulasi ditetapkan berdasarkan daerah penyebaran populasi yang hendak diteliti. Nah, perbandingan besarnya subpopulasi menurut daerah penelitian. Ini sebagai dasar untuk menentukan ukuran setiap subsampel. Misalnya kita mau meneliti mengenai guru SMP nih. Nah, misalnya di provinsi A. Ternyata di sini di Kabupaten A ada 300 orang guru, di Kabupaten B ada 200 orang guru, di Kabupaten C ada 400 orang guru, dan di Kabupaten D ada 100 orang guru. Kemudian kita ambil, nah ini sampelnya, kita ambil nih sebanyak, ini ya, ada sebanyak 150 orang guru. Maka kita tentukan berdasarkan persentasenya. Nah, ketemulah untuk yang Kabupaten A, ini kan totalnya ada 1000 orang guru ya, mau diambil 150 guru. Maka ketemu untuk Kabupaten A ada 45 guru, Kabupaten B 30, Kabupaten C 60, Kabupaten D 15 guru. Nah, ini dapatnya dari mana? Untuk yang Kabupaten A dulu, ini berarti 300 dibagi total gurunya untuk provinsi A adalah 1000 orang guru, kemudian dikalikan dengan jumlah sampel yang diinginkan ada 150. Berarti ini kan 3/10 kali 150 berarti adalah 45 dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah sampel ganda. Nah, ini penarikan ganda atau sampel kembar ini digunakan untuk menanggulangi kemungkinan sampel minimum yang diharapkan tidak masuk seluruhnya. Jadi jumlah atau ukuran sampel ditetapkan 2 kali dari yang kita tetapkan. Nah, ini kita gunakan untuk instrumen pengumpulan data, misalnya adalah kuesioner atau angket yang dikirimkan melalui pos. Nah, misalnya kita ingin
meneliti 100 orang siswa. Nah, kita bisa menggunakan sampelnya sebanyak 200. Nah, ini dengan pertimbangan apa? Karena tidak semua siswa yang kita kirimi kuesioner atau angket itu akan mengisi angket kemudian dikembalikan ke kita, seperti itu. Kemudian ada sampel majemuk atau multiple sampel. Jadi pengambilan sampel dilakukan lebih dari 2 kali, tetapi tetap memiliki kesamaan dengan unit sampling yang pertama. Kemudian kemungkinan masuknya data sebanyak jumlah sampel yang telah ditetapkan sangat besar dan dilakukan jika populasinya cukup besar. Ini pertimbangan yang keempat ya. Oke. Kemudian untuk penentuan ukuran sampel, yang pertama kita tahu ukuran sampelnya. Kemudian memilih taraf signifikansi atau alfa yang diinginkan. Nah, ini yang perlu menjadi catatan untuk penelitian di bidang pendidikan. Nilai alfanya itu adalah derajat kesalahannya adalah 5%. Jadi ketelitiannya nanti adalah 95%. Berbeda dengan penelitian di bidang kesehatan, nilai alfanya adalah 1%. Karena kita memperhatikan tingkat ketelitian pada penelitian di bidang kedokteran itu harus lebih valid penelitiannya. Nah, kemudian untuk metode penentuan ukuran sampel nanti bisa kita gunakan ada tabel Krejci-Morgan, ada nomogram Herring, dan rumus Lovin. Nah, ini ada tabel Krejci-Morgan, kita bisa lihat jumlah populasinya, misalnya 10. Kita mau misalnya penelitian di bidang pendidikan, maka kita gunakan semuanya 10-10-nya. Misalnya jumlah populasinya ada 100, maka sampelnya ada 78 yang kira-kira harus diambil, dan seterusnya. Kemudian untuk yang rumus Lovin, nah ini rumusnya adalah N kecil sama dengan N besar per 1 plus N kali alfa kuadrat, dengan N adalah ukuran sampel minimum, kemudian N besar adalah jumlah populasi, dan alfa adalah taraf signifikansi. Nah, contohnya, berapa ukuran sampel minimum yang harus diambil dari populasi yang berjumlah 1000 dengan taraf signifikansi atau alfa 0,05 atau 5%. Kita lihat dulu untuk rumusnya. N kecil sama dengan N besar per 1 plus N kali alfa kuadrat. Nah, kita tuliskan untuk rumusnya. Kita kerjakan dulu untuk yang A. Tadi N kecil sama dengan N besar per 1 ditambah N kali alfa kuadrat. Nah, pada soal kita tahu bahwa jumlah populasinya adalah 1000, kemudian alfanya adalah 0,05, berarti tinggal kita masukkan 1000 kemudian 1 plus 1000 dikali alfa kuadratnya adalah 0,05 kuadrat. Nah, nanti silahkan dihitung. Oke, kemudian jika kita hitung, maka nah ini ketemunya adalah 1000 dibagi 1 plus, nah 0,05 dikuadratkan itu menjadi 0,0025 kali 1000, berarti nanti jadi 2,5, maka ini sama dengan 1000 per 3,5. Nah, berarti akan ketemu, nah jumlah sampelnya akan ketemu yaitu 285,71. Nah, ingat kalau pada sampel itu pembulatannya selalu ke atas, berarti ini jadi 286, seperti itu. Nah, kemudian
Jika dari populasi N 1000 yang terdiri dari 25% berpendidikan SMA, 15% berpendidikan diploma, 40% berpendidikan S1, dan 20% berpendidikan S2 dan S3. Jika akan diambil sampel menggunakan rumus Slovin pada taraf signifikansi 0,05, tentukan ukuran sampel pada masing-masing tingkat pendidikan secara proporsional. Nah, kita tinggal melihat dari jumlah persentasenya, kemudian kita tetapkan untuk berapa sampel yang diambil, maka kita pakai rumus tadi, yaitu N sama dengan N besar, kemudian 1 ditambah ya N dikali alfa kuadrat. Nah, ketemu jumlah sampelnya adalah 286, berarti tinggal kita kalikan dari persentasenya. Oke, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan rumus Isaac dan Michael. Ini jarang sekali kita gunakan, yaitu S sama dengan lambda kuadrat kali N kali P kali Q per D kuadrat dikali N-1 kali lambda kuadrat kali PQ. Lambda kuadrat ini adalah taraf kesalahan, N adalah jumlah populasi, P adalah proporsi dalam populasi, Q 1 min P ya, jadi setengah. Kemudian dia adalah derajat kebebasan, seperti itu. Nah, ini yang tabel Cauchy-Morgan tadi ya.